Baiklah, selamat pagi siswa kami seluruhnya. Selamat bertemu dalam pembelajaran kita agama pada saat ini. Sebagaimana lanjutan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu eh, gereja itu satu di hadapan Tuhan, ataupun orang-orang percaya itu satu di hadapan Tuhan tanpa ada perbedaan. Nah, pada minggu yang lalu Bapak telah menugaskan adik-adik sekalian, apakah ada perbedaan kasta sekat di rumah ibadah? Kalau menurut Bapak sendiri itu sudah tidak ada lagi kita jumpai, ya. Nah, materi kita pada saat ini yaitu gereja yang tidak membeda-bedakan. Bahan Alkitabnya boleh kamu lihat di slide. 1 Korintus 11 ayat 33 sampai dengan 34 dan Galatia 3 ayat 28. Untuk penjelasan materi ini, gereja yang tidak membeda-bedakan, Bapak akan kutip ada 4 topik yang harus kita bahas mengenai perjamuan kasih dan orang percaya tetap bersatu, tekun dalam waktu-waktu ibadah, dan tidak membeda-bedakan. Nah, yang pertama, perjamuan kasih di dalam 1 Korintus 11 ayat 33, saya akan bacakan, dan ayat 34 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Itu kata daripada Paulus. Nah, ini pesan Paulus supaya apa? Supaya jemaatnya awal itu, jawab mula-mula ataupun jawab perdana itu, ya mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada kebersamaan, ada mereka satu, sebagaimana mereka awalnya itu sehati sepikir mereka dan saling berbagi. Nah, kemudian yang kedua, orang percaya tetap bersatu. Jemaat mula-mula itu sangat disukai oleh orang banyak pada waktu itu karena mereka saling, ya, serba cukup lah, serba cukup, bukan berkecukupan, bukan dalam arti mewah. Nah, di zaman sekarang hal ini banyak terjadi, kita lihat kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, itu disebabkan oleh karena kurangnya, ya, kepedulian orang percaya yang lain terhadap saudara-saudaranya yang seiman. Contoh itu di zaman sekarang ini masih banyak kita lihat di dalam persekutuan kurangnya kesatuan antara kaum yang berada ataupun yang kaya dengan yang miskin untuk saling berbagi. Nah, yang bersatu di sini maksudnya supaya di dalam ajaran Yesus, supaya kita, supaya orang-orang percaya, ya, tidak keluar dari koridor kebenaran Yesus itu sendiri. Ya, itu artinya bersatu. Bersatu dalam satu kebenaran yang diharapkan oleh Yesus kepada jemaat-jemaat termasuk sekarang ini. Nah, kalau memang ini diingatkan bagaimana orang Kristen tidak terpecah, bersatu, artinya suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan orang Kristen yang lain. Itu maksudnya. Jadi tidak ada memilih karena dia sekte gereja ini, karena ini mereka juga sekte gereja yang berbeda dengan saya. Bukan itu maksudnya. Kita satu dalam Kristus, sebab ada juga pengakuan iman di situ dikatakan gereja yang sekte yang lain pun mengakui bahwa ada Allah Anak, ya, dan ada Allah Bapa dan ada Roh Kudus. Nah, itu suatu kesatuan pengakuan yang telah kita pelajari dalam pengakuan iman Nicea, ya. Nah, yang ketiga, tekun dalam waktu-waktu ibadah. Nah, Bapak sedikit dulu jelaskan ibadah itu apa, ya. Seperti yang kamu lihat dalam slide, ibadah yaitu melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang sesuai dengan kehendak Allah, itu ibadah. Apa yang diharapkan oleh Tuhan kita lakukan, ya kita lakukan. Itulah ibadah. Ya. Sebab itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ya menaikkan pamor kita, untuk membuat supaya kita terkenal, bukan. Sebab kita ciptaannya dituntut supaya ciptaannya kita sendiri dapat menunjukkan eksistensi keberadaan kita
selama proses hidup kita di hadapan Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, berdoa. Nah, di sini ini perlu Bapak perlu jelaskan kepada siswa. Pada tahun-tahun sebelumnya ini pernah saya tanya kepada siswa, sampel contoh, saya tanya siswa berapa kali berdoa satu hari. Itu hanya 3 kali ataupun 2 kali berdoa. Mengapa saya katakan itu? Karena mereka itu berdoa hanya di saat mau makan, ya. Dan mengapa terjadi sangat jarang hal berdoa ini? Nah, ini yang mungkin kurang dipahami oleh siswa. Nah, ada 5 jenis doa itu. Di dalam kekristenan ada diakui ada 5 jenis doa yang akan saya jelaskan pada saat ini. Supaya jangan doa itu bertumpuk menjadi bertele-tele. Yang pertama, doa sembah. Doa sembah ini kapan dilaksanakan? Contoh saat kita masuk rumah ibadah. Rumah ibadah itu ya jelas kita harus suatu pengakuan dari hati nurani kita untuk memuliakan Sang Khalik, Sang Pencipta. Itu doa sembah. Isi kata-katanya, Bapa, Engkau saya permuliakan oleh karena keagungan dan kedahsyatan karunia-karuniamu. Dan doa itu tidak perlu panjang-panjang karena itu doa sembah. Dan termasuk juga di saat kita hendak memberikan persembahan, Bapa, inilah yang dapat saya berikan sebagian daripada hasil jerih payah saya kepadamu. Kiranya menjadi kemuliaan bagimu. Amin. Baru berikan persembahannya. Doa sujud. Nah, ini doa sujud. Doa sujud itu merendahkan diri, merebahkan diri di hadapan Tuhan sebab kita tidak layak sebenarnya berhadapan dengan Tuhan. Karena itu kita penuh dengan dosa. Jadi doa sujud ini juga bagaimana kata-kata ataupun isi kalimat kita dalam doa sujud ini di pengakuan hati nurani kita paling dalam, sujud menyembah kepada Allah. Saya Tuhan rebah di hadapanmu. Saya Tuhan tidak layak di hadapanmu. Dan mungkin kata-kata lain memang bahwa kita merendahkan. Itu makna kita sujud kepada Allah karena ada kemahakuasaan dimiliki oleh Allah. Dan yang ketiga, doa syukur. Nah, doa syukur ini bisa jadi ada kita dapat prestasi, karena panjang umur, selamat dari musibah, itu doa syukur. Jadi hal tertentu yang kita buat kalimat dalam doa itu, ya. Nah, doa syafaat. Nah, inilah yang sering dilakukan oleh siswa. Sendiri dia satu orang, tetapi dia melakukan doa syafaat secara keseluruhan. Contoh, dia mau makan, dia mendoakan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, dia mendoakan supaya dia disertai oleh Tuhan untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Di saat mau makan itu juga dia berdoa kepada Tuhan supaya orang tuanya dilindungi. Dan di saat mau makan, di saat berdoa itu juga di doa syafaat ini dia mendoakan bagaimana hewan peliharaannya supaya selamat, sehat, dan semua ditumpuklah di doa syafaat ini karena semua didoakan. Nah, jadi yang sering dilakukan oleh siswa itu di saat mau makan semua didoakan, bukan. Yang kamu doakan adalah mensyukuri kesempatan hidup bahwa kamu dapat menikmati makanan hasil jerih payahmu yang telah diberikan Tuhan oleh kepadamu. Ya, syukuri. Itulah doa syukur. Mau penghapusan dosa nanti malam saja. Doa untuk penghapusan dosa. Dan yang kelima, doa berkat. Ya, ini doa berkat ini biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang telah mendapat suatu urapan daripada pengurus-pengurus penatua gereja, pengakuan daripada gereja. Contoh pendeta, guru huria, bibel pro, dan juga sintua. Mereka lah yang memberikan suatu doa-doa berkat, ya. Supaya apa? Supaya bagaimana kita mengiyakan apa yang sudah kita peroleh kepada Tuhan. Nah, jadi kepada siswa kami, tolong dirubah cara berdoa selama ini, ya. Tolong berdoa itu dirubah. Kapan doa syafaatnya? Ya malam. Kapan doa syukurnya? Ya pagi. Bapa, Engkau telah membangunkan saya pagi ini. Terima kasih Yesus. Saya bersyukur kepadamu memberikan hari yang baru buat saya. Sebab di saat kita mau tidur kan contoh semalam hari Jumat, kita tidur hari Jumat masih. Bangun sudah hari Sabtu diberikan oleh Tuhan. Itu kita syukuri. Ya, itu kita syukuri kepada Tuhan. Nah, jadi artinya kita pilih-pilih dia, kita beda-bedakan dia, kita klasifikasikan supaya
hal berdoa ini supaya jangan sampai terjadi, jarang kita lakukan. Nah, yang kemudian tidak membeda-bedakan, diskriminasi adalah tindakan buruk. Bagaimana Martin Luther King, ya, Martin Luther King Junior memandangkan suatu kesetaraan orang-orang percaya, ya, bagaimana dia menaikkan derajat kaum kulit hitam pada waktu itu tahun 1955 dulu di Amerika. Di saat itu dia memotivasi orang-orang Kristen pada waktu itu supaya menghapus diskriminasi, pembeda-bedaan. Artinya kalau di sana dulu di Amerika, kaum kulit hitam itu dianggap lebih rendah derajatnya dari kulit putih, ya, walaupun mereka sama-sama penduduk Amerika. Nah, jadi Dr. Martin Luther King juga membawa suatu demonstrasi besar-besaran pada waktu itu, menggugah daripada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, ya, Barack Obama, supaya diskriminasi itu dihapuskan di antara warga negara Amerika. Nah, demikianlah gereja itu supaya, atau adik-adik sekalian, tidak membeda-bedakan orangnya. Siapapun sesama orang Kristen itu, jangan dibeda-bedakan. Supaya kita yakin bahwa rasa perasaan kita itu sama dengan sesama kita. Walaupun mungkin dia jelek ataupun hitam, ya harusnya itu harus kita anggap setara dengan kita. Ya, singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku dan berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku. Itu doa daripada Martin Luther, ya, Martin Luther King Junior pada waktu itu, karena dia ada banyak ancaman atas daripada upaya dia untuk mensetarakan daripada orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, bolehkah ini Bapak menjadi kata-kata doa dalam kehidupan saya? Boleh, seperti itulah doa, ya, supaya kita dapat memiliki kekuatan dari Tuhan, supaya kita jangan salah, ya, dalam suatu komunikasi dengan Tuhan dalam ibadah kita. Mengapa saya katakan demikian? Contoh, saya pernah dengar orang Kristen berdoa, Tuhan, jauhkanlah saya dari mara bahaya. Tuhan, jauhkan saya daripada godaan iblis. Kalau semua dijauhkan, bagaimana iman kita kuat?